Takara lagi-lagi membuat sebuah gear racun dengan harga yang sangat terjangkau. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lighting yang sangat compact, lighting LED COB yang compact dan sangat terjangkau dari Takara. Ini adalah Takara Hola 60D, dimana harga jualnya itu cuma Rp650.000 aja untuk versi LED-nya doang. Jadi kalau kalian lihat di toko online-nya, dia punya beberapa opsi gitu ya, yang dipaket dengan light stand lah, dengan modifier, dengan baterai, dan lain sebagainya, yang tetap cukup worth it juga buat kalian pertimbangkan kalau memang kalian baru starting up. Tapi kalau kalian pengen beli lightingnya doang, ini cuma Rp650.000 aja. Dan itu bener-bener harga yang sangat terjangkau untuk sebuah lighting compact kayak gini. Build-nya sendiri sebenarnya masih plastik, tapi paling nggak build-nya itu cukup rapi. Dan secara desain, dia design language-nya juga cukup minimalis. Jadi nggak terlalu ribet, nggak neko-neko. Dan kalau kita lihat desain dari ininya pun kayak grafis-grafisnya, dia simple ya. Jadi ala-ala kayak small rig gitu. Tapi ya balik lagi, gue bisa appreciate karena untuk penggunaannya jadi kita nggak terlalu ribet lah gitu. Straight to the point aja, bener-bener simple. Sama yang gue lumayan salut adalah di lighting sekecil ini dia udah punya active cooling, udah punya kipas di sisi dalamnya. Walaupun mungkin itu emang jadi kewajiban ya, karena untuk sebuah LED light di ukuran kecil itu pasti panasnya bakal terkonsentrasi gitu kan, sehingga penggunaan active cooling itu memang sangat dibutuhkan. Lighting dengan ukuran sekecil ini yang kurang lebih mungkin setelapak tangan gua doang, ini punya maksimum power di 60 watt. Dan karakter lightingnya sendiri dia itu bicolor, yang berarti kita bisa atur color temperaturnya lebih ke arah cool atau lebih ke arah warm, yang itu bakal bisa kepake banget di dalam produksi kita pastinya. Tapi buat akurasi sendiri dia masih mirip dengan lighting yang under 1 juta gitu ya. Dia akurasinya bukan yang paling akurat, dia itu punya CRI di 96+. Cukup banget untuk para konten creator. Cuman kalau misalnya kalian memang pakai untuk produksi profesional, mungkin ya harus cari 97 atau 98 ke atas. Tapi untuk konten creator, balik lagi, apalagi dengan harganya yang cukup terjangkau juga, 96+ masih sangat bagus. Plus, karena dia itu fiturnya bicolor, ini yang sering gue pakai juga. Gue kalau misalkan syutingan pakai lighting dengan CRI yang nggak terlalu bagus, itu biasanya dengan kita atur ke arah warm dikit, skin tone kita itu terselamatkan dari color shifting. Dan itu biasanya sangat selamat. Itu yang gue selalu lakukan kalau gue lagi ngetes, biasanya lighting yang menggunakan CRI nggak terlalu tinggi. Lalu kalau kalian syutingan naruh lightingnya rada jauh-jauh gitu ya, atau kalian mountingin aja di atas, dia juga bisa dikontrol menggunakan remote secara wireless. Dan connect-nya juga lumayan gampang, yang itu gue jadikan nilai plus juga gitu. Karena biasanya lighting murah itu kalau kita pengen wireless, biasanya overcomplicated lah gitu buat connect-nya. Sedangkan di sini cukup straight to the point, gampang gitu. Jadi gue kasih nilai plus juga di situ. Sama untuk aksesorisnya, dia juga cukup komplit. Kita punya handheld adapter, kita bisa taruh sini. Oh ya, dia juga sebenarnya pakai quarter mount aja di sisi bawahnya. Jadi kalian pengen atur pakai light stand, kayak pakai tripod, pakai aksesoris apapun, itu gampang banget, universal. Sama di sini kita bisa pakai handheld adapternya, dan dia juga membawa dudukan baterai kalau kalian pengen pakai 2 buah baterai NPF gitu. Jadi kalian bisa pakai lightingnya secara handheld gitu kan buat kalian pakai, dan mungkin bakal lumayan ngebantu. Sama untuk aksesoris, yang ini sih setahu gue langsung dapat. Kalian bisa cross check lagi mungkin di lapaknya di toko online-nya. Yang ini langsung dapat, bukan sama baterainya ya, tapi sama dudukannya sama si handheldnya ini dia langsung dapat di yang paket LED only. Sama untuk mountingnya, dia karena mounting bawahnya bukan bowen, kalian bisa beli terpisah untuk adapter ke bowennya. Jadi begitu kalian pakai ini, kalian bisa pakai berbagai jenis modifier karena bowen itu universal. Jadi kalau kalian udah punya berbagai modifier dari brand-brand lain, itu bisa dipakai karena ada adapter untuk ke bowennya. Ketika dipakai, yang gua rasain cahaya yang diberikan itu memang cukup terang, sangat cukup. Misalkan kalian mau pakai untuk jadi sebuah key light gitu ya. Tapi saran dari gua mungkin jangan pakai light modifier yang terlalu besar, softbox-nya di sisi depan gitu ya. Karena selain pastinya akan mengurangi intensitas cahaya juga dengan ukuran modifier yang lebih besar, sama dia akan cukup memberatkan mounting point tilt-nya. Kuncian tiltnya itu akan cukup berat karena kalau kita pakai modifier yang terlalu besar, sedangkan lightingnya sangat kecil,
center of gravity-nya tuh bener-bener di depan gitu. Jadi bener-bener dia bakal narik ke bawah dan itu mungkin bisa membuat kuncinya jadi agak wear off atau ya perlahan-lahan mungkin dia bisa turun gitu. Itu sedikit catatan dari gua. Tapi untuk penggunaan secara menyeluruh gitu ya, kalau kalian pakai key-like, V-like apalagi itu udah sangat-sangat cukup gitu. Lalu perlu diperhatikan juga kalau dia kipasnya itu lumayan audible. Jadi kalau kalian setup mungkin jangan terlalu deket dengan mikrofon. Tapi kalau di jarak-jarak ya 2 meter, 3 meter dan kalian pakai mikrofon wireless, harusnya nggak ada isu sama sekali. Overall, ini adalah lighting yang bagus dengan harga yang ditawarkan cuma di Rp650.000. Menurut gue ini recommended banget, apalagi kalau memang kalian itu condong untuk mencari lighting yang punya ukuran compact buat mungkin mobilitas tinggi atau kalian suka berpindah-pindah juga kalau syutingan, atau biar kalau kalian di dalam studio pun geser-geser dan nyimpennya gampang gitu kan, dengan lighting yang compact kayak gini, itu pastinya bisa sangat membantu. Dan gue bisa rekomendasikan Takara Howla 60D ini. Oke, paling itu aja sih sedikit review dari gue. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.